Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Red Light, dirilis pada tahun 2012. Film ini akan mengungkap beberapa penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan mengklaim dirinya punya kekuatan supranatural. Jadi tanpa banyak spoiler, di awal langsung saja pasang handspirit, simetris, konfus, rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan mari kita katakan bersama-sama passwordnya. 1, 2, 3. Cekicrot. 2, 3, Cekicrot. Diawali dengan memperlihatkan dua orang yang sedang berkendara. Ada Margaret, seorang profesor yang ahli dalam bidang paranormal, dan asistennya yang seorang ahli fisika bernama Tom. Ini orangnya. Mereka berdua sering berkeliling untuk mencari dan mempelajari fenomena gaib yang mana mereka berdua yakin bahwa ada penjelasan di setiap fenomena-fenomena tersebut. Pada adegan ini mereka berdua diundang oleh sebuah keluarga yang mengklaim bahwa rumah mereka ada jurignya sehingga semua anggota keluarga menjadi ketakutan dan ada rencana untuk pindah dari rumah tersebut. He's a bit angry today. Who's angry? Girls room? Say hi. Hi. Tak hanya Margaret dan Tom saja yang diundang, di situ juga ada seorang wanita paranormal yang mengaku bisa berkomunikasi dengan roh jahat yang sering membantu keluarga tersebut. Dan untuk membuktikan bahwa di sana ada hantunya atau tidak, Margaret pun meminta si paranormal untuk melakukan ritual pemanggilan arwah, yang mana adegan ini direkam oleh Tom yang membawa seperangkat alat penelitian guna membantu penyelidikan mereka. When I begin the session, no matter what happens, please don't break the circle. Dengan duduk melingkari meja, mereka pun meletakkan tangan di atas meja dengan saling berpegangan satu sama lain. Dan ketika ritual sudah dimulai, si paranormal pun terlihat kerasukan, disusul dengan bergetarnya meja. Kemudian terangkat sedikit yang membuat mereka semua terkejut, kecuali Margaret dan si Tom. It really hurts. Stop. Setelah ritual selesai, Margaret pun mencoba untuk melakukan percakapan persuasif kepada si anak bungsu mereka, di mana akhirnya terkuak bahwa suara gedoran lemari yang sering terdengar ternyata dilakukan oleh bocah tersebut yang dilakukan atas perintah kakak tertuanya. So do you miss Vermont? Really scares my dad. Ternyata anak-anak mereka ingin pindah rumah ke daerah perkotaan yang dekat dengan Alfamart, namun karena ada penolakan dari orang tua, mereka pun bekerja sama untuk membuat sebuah skenario jujurigan agar orang tua mereka tidak betah dan mau diajak untuk pindah. You still didn't get to the bottom of this. No, don't worry about it, Mr. Sidgwick. Dalam sesi kuliah, Margaret pun menerangkan bagaimana cara si paranormal membuat meja bisa melayang, dan itu diperagakan langsung oleh si Tom asistennya. Dengan menempelkan kedua lengan ke tepian meja, Tom pun menungirkannya lalu mengganjal satu kaki meja dengan kakinya sehingga meja tersebut bisa diangkat seolah melayang oleh bantuan si jurig. So with the right partner in crime, you can put on quite a show. Dibutuhkan meja yang bobotnya ringan, ruangan pun harus gelap, dan berbagai syarat yang biasanya diajukan oleh sang paranormal demi menutupi triknya tersebut. Excellent table lifting. Sementara itu kita akan diperlihatkan seorang paranormal terkenal yang sudah menghilang selama 30 tahun dan akhirnya muncul kembali. Namanya Simon Silper. Ini bebenguknya. Simon Silper sendiri diketahui tidak bisa melihat atau sudah buta sejak lahir, namun Simon mengklaim bahwa dirinya memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia normal seperti telepati, kekuatan pikiran, menyembuhkan penyakit, dan serangkaian aksi membengkokkan sendok yang sering dilakukan oleh Master Deddy Corbuzier. Simon Silver became incredibly popular at the end of he disappeared just as suddenly as he had become a star. Mendengar berita itu, Tom pun langsung terkejut karena ini bisa menjadi peluang mereka untuk menyadarkan masyarakat agar tidak mudah percaya dengan seorang yang punya keajaiban, karena sebagian besar dari mereka hanya memanfaatkan situasi demi mendapatkan cuan. All right, what do you guys think? Should we ask him to bend it? I'm here, I'm back, there's no doubt about that.
Tom pun mengungkapkan hal itu kepada Margaret, tapi dia nampaknya enggan berurusan dengan Simon Silper karena ternyata Margaret pernah melakukannya dan justru membuat anaknya jatuh sakit. We look like idiots. It's been over 2 years. Just doesn't get his hands No, we dirty. gotta investigate Silver and we gotta do it now. This is how he does it. He did it to me, and now he's doing it to you. What does that even mean? Entah Simon memang memiliki semacam kekuatan gaib atau hanya seorang penipu saja, tapi Margaret menekankan Tom untuk jangan pernah mendekatinya jika tidak ingin hal-hal buruk terjadi kepada hidupnya. He's dangerous, Tom. Stay away from him. Singkat cerita, diadakanlah suatu acara penyembuhan yang diadakan oleh seorang penyembuh yang katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit dengan kekuatan yang dimilikinya, di mana Tom dan Margaret dibantu oleh salah satu mahasiswi, yakni Sally. Ini parasnya. Totally my fault. No, I wasn't watching. I'm sorry. I'm sorry. Dengan gelar dan popularitas yang dimilikinya, Margaret pun bekerja sama dengan polisi untuk menangkap si penyembuh tersebut karena dianggap telah melakukan penipuan, di mana mereka bertiga masuk ke dalam ruang kontrol untuk menyelidiki cara mereka membuat tipuan dalam pertunjukan ini. Because I can see clearly. No, not with this light. The glass is polarized. No one can see anything. Dan inilah sang penyembuh, namanya Leonardo Palladino. Sama seperti seorang ahli hipnotis, Leonardo pun menggunakan kata-kata yang jelas, tegas, teratur agar konsentrasi penonton hanya terfokus pada satu titik atau satu objek, yakni dirinya. I don't believe in the devil. I don't believe in God. Come on, Tom, let's go. Yeah, just a sec. Come on. I only believe in me. Dan dari riset tim IQ 7, teknik yang dipakai Leonardo ini sebenarnya adalah gabungan dari teknik misdirection, sugesti atau NLP atau Neuro Linguistic Programming, yang mana Leonardo terlihat nampak sudah terlatih dalam hal ini, yang membuat semua orang begitu mudah percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. I can see things. Just like you. I am a mentalist. I got a mind. Dan yang paling luar biasa dari semua itu adalah Leonardo mengklaim punya kekuatan untuk bisa menerawang sehingga dia bisa menebak nama, alamat, dan penyakit seseorang tanpa dia harus melihat KTP atau daftar riwayat orang tersebut. B154 Greenwich. And right now, in the name of God. Hallelujah, Leonardo believes. Di saat bersamaan, Tom yang seorang ahli fisika pun sudah siap dengan beberapa alat elektronik canggih miliknya. Salah satunya adalah sebuah alat penangkap frekuensi yang akhirnya berhasil menguak sebuah fakta menarik bahwasannya Leonardo memiliki seorang asisten di suatu ruangan, di mana si asisten tersebut dibekali dengan beberapa daftar nama dan riwayat penyakit semua penonton, sehingga Leonardo hanya perlu mengikuti instruksi yang keluar dari alat menerima suara yang ada di telinganya. Hebat kan? That's it. Got it. Leo, can you hear me? You guys go position yourselves in the center block now. We're going with the woman on crutches. I repeat, Richard Vargas. I'm calling Richard Vargas. Dan saat pertunjukan masih berlangsung, Margaret bersama polisi pun langsung menangkap kru dan asisten Leonardo, sehingga akhirnya penipuan ini berhasil terbongkar. Hey, you guys lose this. Saat berada di kampus, Margaret pun didatangi oleh sahabatnya yang sama-sama berkecimpung dalam bidang paranormalan, namanya Paul. Ini babangusnya. Paul pun menanyakan sesuatu kepada Margaret tentang kasus yang sedang ditanganinya, di mana subjek mengklaim dirinya memiliki kemampuan membaca pikiran atau biasa disebut dengan telepati, dan itu dibuktikan sendiri oleh Paul saat dirinya menunjukkan kartu dengan posisi tertutup dan si subjek berhasil menebaknya dengan benar. So were you at the same eye level as the subject? Approximately, yes. Under a light, I guess? Yes. Sebagai seorang ahli pembongkaran yang sudah melanglang buana, tentu Margaret tak mudah percaya begitu saja, di mana dia mendemonstrasikan sendiri bagaimana hal itu dilakukan, dan Margaret bisa menebak kartu apa yang sedang dipegang oleh si Paul. Square, star, wave. How are you doing that? Dan ternyata caranya sangat simpel dan masuk akal, yaitu dengan melihat pantulan dari kacamata yang dikenakan oleh si Paul sendiri, dan itu cukup membuat Paul kena mental.
Mendekati jadwal pertunjukan Simon Silver, Margaret pun diundang ke acara talk show untuk berdebat dengan 3 orang yang sebenarnya lebih pro kepada Simon, di mana salah satunya adalah orang terdekatnya Simon yang meyakini bahwa di dunia ini ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. That a photon of light can pass through a human body, and I will start to believe in invisibility. It's just talking the talk, but to refute the role that all crows are black, all you... Tom dan Sally yang menonton di rumah pun merasa sangat gergetan karena Margaret terus dicecar pertanyaan seolah sedang dikeroyok oleh 3 orang tersebut, termasuk si presenter sendiri yang seolah memihak hanya pada satu sisi, sehingga Margaret memilih untuk walk out saat acara masih berlangsung. No, do not go on the defensive. Margaret, do not go on the defensive. She's going on the defensive. It's a simple question. So just get up and walk away. It's okay for you to call us. Kesal akan hal itu, Tom pun berinisiatif untuk membongkar identitas Simon, di mana dia nekat datang sendirian ke gedung tempat pertunjukan dan menyiapkan alat serupa yang dipakainya untuk menguak trik si Leonardo. Simon Silver sendiri mengawali pertunjukan dengan melakukan penyembuhan terhadap seorang sukarelawan yang katanya punya penyakit daging jadi yang terdapat pada organ dalam, untuk kemudian Simon mengoperasinya dengan tangan kosong dan mampu menembus kulit perut hingga mengembalikannya seperti semula, yang alhasil membuat seluruh penonton bersorak-sorai. You are cured. Dan saat Tom sedang mengaktifkan alatnya, tiba-tiba Simon melihat ke arahnya seolah tahu bahwa ada seseorang di ruang kontrol, untuk kemudian terjadi ledakan elektronik yang membuat Tom dan seluruh penonton terkejut. Tom pun segera pergi menemui Margaret di rumahnya. Namun apa yang terjadi? Margaret ditemukan sudah tak sadarkan diri hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Entah apa penyebabnya, tapi Tom mulai berasumsi bahwa ini pasti ada hubungannya dengan si Simon Silver. Tak ingin larut dalam kesedihan, Tom pun kembali mengajar di kelas untuk menggantikan Margaret, dan tak lama dia pun mendapat telepon dari orang misterius yang tidak mengeluarkan suara. Tapi tiba-tiba... Silver? Ya, ada seekor burung kapinis yang secara kebetulan menabrak atap kaca, di mana itu semakin membuat Tom ragu akan keyakinannya terhadap sains dan mulai muncul rasa takut akan kebenaran kekuatan supranatural yang dimiliki oleh Simon. Tak cukup sampai situ, Tom pun harus menerima kenyataan pahit ketika dia mendengar kabar bahwa Margaret baru saja meninggal di rumah sakit akibat mengalami serangan jantung. Tak tinggal diam, Tom pun menemui Leonardo di penjara untuk mencari informasi tentang Simon, karena belakangan diketahui bahwa Leonardo ini adalah bekas muridnya Simon, di mana Tom curiga bahwa Simon telah menemui Leonardo untuk mencari informasi tentang Margaret dan dirinya, termasuk metode pembongkaran yang dipakai untuk menjebak Leonardo. Did the blind guy see us when we were up to no good? When did you talk to Silver? Buckley. We shut you down. Did the blind guy spook us? Tom pun berasumsi bahwa Simon telah memasang peledak di ruang kontrol yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, yang dengan kata lain, Simon telah mempersiapkan jebakan tersebut untuk menggagalkan rencana pembongkaran pertunjukannya. Senior, give me an You've got no idea what you're getting yourself into. Hari-hari setelah itu pun Tom lalui dengan penuh rasa teror dan ketakutan, di mana dia mengalami beberapa momen horor, di antaranya hampir menabrak seorang pejalan kaki yang berperilaku aneh, bermimpi didatangi oleh Simon Silver, dan rumahnya yang tiba-tiba berantakan dengan sendirinya. I'm sorry. Silver! Silver! Tak lama Tom pun melihat berita tentang Paul yang akan melakukan pembuktian akan kebenaran Simon Silver, di mana Tom langsung mendatanginya dan memaksa Paul agar memasukkan Tom sebagai salah satu penguji dalam acara pembuktian tersebut. Berita itu pun langsung viral di media, di mana sang pembawa berita menjelaskan bahwa tes ini sudah disetujui oleh semua pihak dan lembaga terkait, di mana pengujian tersebut akan dilakukan secara formal dan profesional, dimulai dengan alat pendeteksi canggih yang disediakan, cairan kimia yang bisa bereaksi dengan energi, bahkan semua barang yang akan digunakan sudah ditandai dengan kode nomor agar tidak bisa ditukar saat pengujian berlangsung. Forces can't be ignored any longer. They have to be verified and accepted once and for all. Radiation monitors everything in the
Scientific Paranormal Research Center lab. Our priority has to be to ensure the veracity of those results. Possibility of any swap during the tests. Thermoelectric. Tibalah hari pengujian, Simon pun diperiksa mulai dari jam tangan lalu setiap ruas jari untuk memastikan tidak ada implan P-Ring yang ditanam di kulit. P-Ring itu kalau di dunia sulap semacam alat bantu atau gimmick berupa cincin magnet yang bisa saja Simon gunakan untuk membantu melakukan atraksinya. Dan sesaat sebelum tes pertama dimulai, lampu pun berkedip, entah tokennya habis atau memang ada juri yang kebetulan lewat, entahlah. Tes pertama Simon pun harus memotret tanpa menyentuh kameranya, di mana dia menggunakan sebuah silinder besi yang diklaimnya mampu menghantarkan energi dari tubuhnya ke kamera tersebut. Tes kedua, lagi-lagi Simon berhasil membuat para penguji bingung dengan demonstrasi metal bending atau trik membengkokkan sendok dengan pikiran yang seperti yang sering kita lihat di TV. Silver received 3 different models of still camera. There is no scientific explanation for these results. Visual analysis of the film is insufficient to determine whether this could not be experimentally confirmed. Tes ketiga, Simon pun menunjukkan kemampuannya yang lain, yaitu membuat air yang mengucur belok saat tangannya didekatkan. Entah dia memakai electric touch buatan Yigal Mesika atau memang tubuhnya benar-benar mengeluarkan energi kodam. Tapi yang pasti hal itu semakin membuat para menguji tidak bisa menjelaskan tentang fenomena yang terjadi. Deviated by some kind of external stimulus around Silver's hand. Dan dari semua tes yang dilakukan, Tom nampaknya sudah mengetahui bagaimana itu dilakukan, sehingga dia lebih tertarik dengan tes terakhir, yaitu tes telepati. Di mana Tom dan satu muridnya mencoba untuk memeriksa rekaman tersebut untuk mencari bagaimana Simon melakukannya. Keep going. Stop there. Okay, this was the last test. Loading all the images from all the cameras and syncing them frame by frame. Tes telepati ini mewajibkan Simon untuk menebak angka yang dipilih oleh sukarelawan, di mana Simon dan sukarelawan ditempatkan di ruangan yang berbeda, dan setiap angka yang dipilih sukarelawan mampu ditebak oleh Simon dengan benar dan sempurna. He's seeing his own panel? No. He's seeing Silver's panel. It's supposed to help him concentrate. The corresponding number he thinks the guy has sent. Is that clear? Tom pun menyuruh muridnya untuk terus menyelidiki rekaman tersebut, sedangkan dirinya akan pergi ke teater tempat pertunjukan terakhir Simon, yang mana dalam pertunjukan tersebut Simon akan menunjukkan aksi yang lebih spektakuler, yaitu melayang di udara. Why did you come here? Have you come to see this? Sama seperti pesulap David Copperfield yang melakukan trik levitation, Simon pun melayang di atas panggung dengan sorotan lampu di belakang yang membuat mata kita tidak terlalu bisa melihatnya dengan jelas, sehingga jika ada sling atau tali yang menarik tubuhnya, tentu kita tidak akan bisa memperhatikannya. Tom yang sudah berada di bangku penonton pun semakin dibuat gusar dengan aksi yang diperlihatkan Simon, yang mana saat dirinya sedang berada di toilet, Tom pun diserang oleh si Leonardo atas perintah dari Simon karena Tom dianggap berpotensi bisa merusak karir dan reputasi nama besarnya. Di sisi lain, kita akan melihat Sally datang ke laboratorium tempat si murid sedang memeriksa rekamannya, yang mana dengan otak cerdas dan kritisnya, akhirnya mereka berdua berhasil menemukan bagaimana Simon melakukan tes telepati tersebut. Move in on the watches. Can you do that? On the watches? Sure. Give me a second. I'd like to know what the hell. There, stop. Shit, Sally. Shit. It's a code. Ternyata sang sukarelawan merupakan salah satu krunya Simon, di mana mereka berdua menggunakan jam tangan yang settingan detiknya sama, sehingga ketika jarum panjangnya tepat berada pada angka 10, sang sukarelawan hanya perlu memilih angka 10. Perlu diketahui bahwa saat si sukarelawan selesai memilih angka, akan ada suara yang muncul di ruangan Simon sebagai tanda bahwa sang sukarelawan sudah selesai memilih, sehingga Simon bisa langsung menebak berapa angka yang dipilih oleh si sukarelawan tersebut. Silver just has to know where the second hand is when he hears the signal and translate it to the position. They're in it together. Pertanyaannya, bagaimana cara Simon mengetahui letak jarum panjang tersebut berada, sedangkan beliau adalah seorang tunanetra? Nah, ternyata Simon tidak buta sama sekali, di mana dia mampu melihat dengan normal sama seperti kita, yang mana image buta tersebut ternyata adalah bagian dari konsep pertunjukannya selama ini, dan yang membuat salut adalah Simon harus akting buta seumur hidup untuk menunjang karir dan pertunjukannya tersebut. ODGJ nggak tuh? Demi cuan harus pura-pura buta. Ya Allah. Oh shit.
Silver can see. Silver never touched the hands. No, the simpler the better. Okay, it's right here in front of us. Kembali ke Tom yang masih gelut dengan Leonardo, di mana Tom akhirnya tumbang dan ditinggalkan begitu saja di toilet. Tak ingin ngajojongkeng begitu saja, Tom pun bangkit kemudian berjalan kembali masuk ke dalam teater dengan kondisi penuh luka, di mana hal itu sempat membuat Leonardo akan mengusirnya, tetapi disuruh dibiarkan saja oleh asisten pribadinya Simon. The young and persistent Thomas Buckley. Karena banyak orang yang menyaksikan, Simon pun bertindak profesional dengan menyambut baik Tom sebagai tamu tak terduga, tetapi Tom meresponnya dengan cara yang berbeda. You can't deny yourself. You can't live in denial forever. Terlihat di situ ada seorang penonton pria yang nampaknya sedang diobati, di mana tangannya tadi sudah disugesti oleh Simon untuk tetap tegak dan tidak bisa digerakkan. Namun karena sudah terlalu lama dalam posisi itu, si penonton pun mengeluh sakit dan meminta Simon untuk menurunkannya. Di mana Tom langsung menyelanya dengan mengatakan, kalau pegel ya turunin, gak usah nunggu disuruh orang. Itu tangan antum sendiri. Kenapa harus nunggu instruksi dari Simon? Better off sitting down. Don't believe everything they tell you. Seketika itu pula sugesti dari Simon pun runtuh, di mana penonton itu langsung duduk yang memicu amarah Simon karena telah merusak pertunjukannya tersebut. Don't you dare ignore me. Stay where you are. I don't think you know the kind of force. Saat Tom semakin mendekat dan terus meminta Simon untuk mengakui kebohongannya, Simon pun langsung teriak kemudian menggeliat seolah akan mengeluarkan amarah dan kekuatan supranaturalnya, sampai-sampai kacamata yang dipakainya pun terjatuh ke lantai. Did you know all along? Saat Simon semakin teriak dan membuat Tom kebisingan, tiba-tiba terjadi getaran seperti gempa bumi, disusul dengan ledakan lampu sorot dan beberapa alat berjatuhan, di mana itu membuat seluruh penonton kepanikan termasuk si Simon sendiri. Saat Simon bertanya, bagaimana kau melakukannya, Tom? Si Tom pun langsung melemparkan koin ke arah Simon yang secara refleks langsung ditangkap karena memang dia tidak buta. Tom pun kemudian berkata, Phoning. Simon, come with me. How did you do that? Secara tidak langsung, karir Simon pun tamat oleh dirinya sendiri. Namun yang pasti jadi pertanyaan untuk Anda semua adalah, bagaimana fenomena gempa bumi tadi bisa terjadi? Dan plot twist film ini akan sangat amat mengejutkan, karena ternyata Tomlah jawaban dari semua pertanyaan ini, di mana si Tom sebenarnya memiliki kekuatan supranatural asli, tidak ada badaknya, yang dia tidak sadari sendiri. Dan fenomena gempa tadi terjadi oleh kemampuan supranatural yang dimilikinya. Kaget kan? Even today, I'm not exactly sure when everything ended. Semua fenomena di semejang film dimulai dengan ledakan alat elektronik di ruang kontrol, lalu burung yang jatuh dari langit, kemudian tempat tinggalnya yang tiba-tiba berantakan. Semuanya ternyata timbul dari alam bawah sadar si Tom sendiri. Dan yang paling menarik adalah sepanjang hidup dia mencari jawaban tentang kebenaran supranatural, dunia gaib dan hal-hal semacam itu, ternyata selama ini jawaban tersebut ada dalam dirinya sendiri. I did what you'd have wanted, but I'll never forgive myself for not revealing myself. Entah bagaimana nasib Simon Silver selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, ending film ini semakin menimbulkan pertanyaan apakah hal seperti itu ada atau tidak di dunia nyata. You can't deny yourself forever. Tamat ending yang cukup membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah berobatlah kepada yang ahli, jangan kepada yang tidak pasti. Itu. Saya John beserta jajaran tim IQ 7 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Keringat dingin dinosaurus.